Sobat Web TV, jumpa perdana bersama saya Abrar dalam Warta Media hari ini. 3 berita terbaru akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan, dikutip dari media cetak Jawa Pos. Jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo TV. Berita pertama, layanan keliling mudahkan masyarakat. Polres Wonosobo menghadirkan layanan keliling dalam momen Car Free Day di alun-alun Wonosobo pada Minggu 22 Juni. Berbagai layanan keliling seperti SIM keliling, Samsat keliling, hingga penerbitan SKCK diserbu warga yang ingin mengurus administrasi tanpa harus ke kantor polisi. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Kapolres Wonosobo AKBP Kasim Akbar menyebut layanan ini sebagai bentuk Polri yang humanis dan proaktif. Warga menyambut baik layanan tersebut, salah satunya Tony, warga Wonosobo Timur, yang mengaku terbantu karena bisa membayar pajak sambil olahraga. Selain layanan administrasi, tersedia juga pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi lalu lintas, dan hiburan musik dari band Polres. Kegiatan ini akan berlangsung hingga puncak Hari Bayangkara pada 1 Juli 2025. Berita kedua, prevalensi stunting meningkat. Berdasarkan data survei nasional, prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 25,1% pada tahun 2023 menjadi 27,3% pada tahun 2024. Sementara itu, data rutin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencatat angka prevalensi rata-rata sebesar 13,8% atau sekitar 5.000 anak mengalami stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus stunting masih menjadi permasalahan serius di wilayah tersebut. Penyebab stunting tidak hanya berasal dari pola konsumsi makanan yang kurang bergizi, namun juga dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan dini. Kabupaten Temanggung bahkan sempat mencatatkan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Pernikahan di usia muda berisiko menurunkan kesiapan fisik dan mental calon ibu yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Sebagai bentuk upaya penanggulangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung saat ini tengah fokus pada langkah pencegahan. Edukasi diberikan secara menyeluruh kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Selain itu, kader posyandu di masing-masing wilayah turut diberikan pelatihan dan motivasi agar mampu menjalankan peran aktif dalam mendampingi masyarakat. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menurunkan angka stunting secara bertahap dengan target jangka panjang yaitu mencapai kondisi zero stunting. Berita ketiga, 112 kasus DBD, 3 meninggal. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat 112 kasus DBD dengan 3 korban meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Abdul Hakam menyebut jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai sekitar 150 kasus. Penurunan ini dipengaruhi oleh surveillance faktor yang rutin dilakukan, termasuk pengambilan sampel nyamuk dan pemeriksaan PCR berkala. Selain itu, penerapan teknologi Wolbachia turut menekan penyebaran virus dengue di beberapa wilayah seperti Banyumanik, Tembelang, Ngalian, dan Gunung Pati. Namun, program Wolbachia belum menjangkau seluruh wilayah karena keterbatasan anggaran. Saat ini, baru mencakup 37 kelurahan dan 12 kecamatan tambahan. Masyarakat diminta tetap waspada, terutama menghadapi musim yang tidak menentu, sambil menunggu perluasan program yang masih dibahas di tingkat kementerian.